Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita ada di minggu ketiga di tahun yang baru ini. Sungguh pengharapan kita hanya Yesus. Amin. Manusia, apapun juga yang ada di dunia ini, sifatnya sementara. Hanya Tuhan yang kekal dan yang sanggup memberikan kepada kita pengharapan kekal. Mari semakin teguh kita berkomitmen kepada Tuhan, karena itulah yang terbaik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita yang sementara ini. Mari kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal 39, ada 14 ayat di sana. Kita akan memperhatikan dengan seksama ayat-ayat ini. Sebenarnya lebih mudah dipahami dalam bahasa Indonesia sehari-hari, tapi karena kita tidak punya, mungkin banyak yang tidak punya ya, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi kalau Bapak Ibu punya berkat, cobalah beli, karena biasanya untuk hal-hal yang sulit itu dibahasakan dengan bahasa yang lebih familiar. Kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru maksud saya, di Mazmur pasal 39. Coba kita simak dengan seksama. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Jadi ini adalah Mazmur Daud. Ayat 2. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan Mazmur ini dengan baik-baik, maka Mazmur ini menyampaikan beberapa pesan yang sangat penting yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini. Mazmur ini mengatakan kepada kita bahwa
hidup kita ini singkat dan penuh dengan ketidakpastian. Pemazmur berkata, "Ya Tuhan, beritahukanlah berapa batas umurku, kapan waktu ajalku, supaya aku ini tahu betapa fananya hidup ini, betapa singkatnya hidup ini." Pesan ini penting karena banyak orang yang karena dunia ini lupa bahwa sebenarnya hidupnya di atas muka bumi ini singkat, bahwa hidupnya penuh dengan ketidakpastian. Kemudian Mazmur ini juga berbicara tentang kesia-siaan mengejar hal-hal duniawi. Karena apa sia-sia? Karena memang singkat. Hidup kita ini sementara. Ya, kita membaca tadi bagaimana manusia yang hidupnya singkat itu hanya mempeributkan hal-hal yang pada akhirnya akan dia tinggalkan ketika dia mati. Sibuk dengan hal-hal yang sifatnya akan ditinggalkan pada waktu masa hidupnya sudah berakhir. Jadi karena hidup ini singkat, hidup ini sementara, penuh dengan ketidakpastian, maka adalah bijak kalau kita tidak mengkhawatirkan hal-hal yang sifatnya sementara yang akan kita tinggalkan tatkala kita meninggalkan dunia ini. Kemudian pemazmur Daud juga mengatakan hal yang sangat penting karena hidup ini singkat dan penuh dengan ketidakpastian, bahwa kita harus sadar sia-sia kita mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi. Sampai-sampai kita melupakan hal-hal yang penting yaitu keselamatan jiwa kita. Maka hal yang terpenting dalam hidup kita sebagai orang-orang yang hidupnya singkat adalah mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Kita perlu mengandalkan Yesus. Kenapa? Kita membutuhkan hikmat Allah untuk menjalani hidup yang singkat ini. Kita membutuhkan hikmat Allah untuk menjalani hidup yang sementara ini. Kita perlu mengandalkan Tuhan untuk apa? Untuk mengalami pengampunan dosa. Saudara, Mazmur ini bicara tentang penderitaan yang dialami oleh Daud, sakit penyakit yang akan membawa kepada kematian. Karena apa? Karena dia dihajar oleh Tuhan sebab dosa-dosanya. Kita membutuhkan pengampunan dosa, dia berseru, "Ya Tuhan, ampunilah pelanggaranku." Sudah hidup singkat saudara ya. Kalau kita tidak mengalami yang namanya pengampunan dosa, kita ada dalam bahaya besar. Makanya keselamatan itu adalah kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Kemudian kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan pengharapan yang teguh kepada Tuhan tentang hal-hal yang kekal. Mari kita mau menangkap pesan ini, kita mau menanamnya dalam hati kita. Kita mau menjadikan pedoman dalam hidup kita bahwa hidup ini begitu singkat, hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Maka utamakanlah hal-hal rohani. Amin Bapak Ibu. Sebab pengejaran kepada hal-hal duniawi sifatnya sia-sia itu akan kita tinggalkan. Dan kalau kita meninggalkan dunia ini, apa artinya itu semua? Dan mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Banyak orang yang berkata, "Aku mengandalkan Tuhan," tetapi sesungguhnya hidupnya sama sekali tidak mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan untuk apa? Untuk hikmat, untuk kebijaksanaan. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kita membutuhkan pengampunan yang total, yang tuntas dari pekerjaan Allah melalui Yesus Kristus. Dan kita harus mengarahkan pengharapan kita kepada Yesus. Karena hanya dialah yang satu-satunya yang akan dapat memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Mari kita merespon ini seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Ya, Paulus ngerti betul bahwa hidupnya singkat dan bahwa yang ada di dunia ini sifatnya sementara, maka dia memfokuskan dirinya kepada perkara-perkara rohani. Saya membaca 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
Amin. Ini komitmen yang perlu kita bangun lagi di awal tahun ini, saudara. Supaya hari-hari yang kita jalani di tahun ini benar-benar kita tidak melupakan kebenaran bahwa hidup ini singkat. Bahwa pengejaran akan hal-hal duniawi itu sia-sia. Dan bahwa kita hanya membutuhkan Tuhan untuk hikmat, membutuhkan Tuhan untuk kita mendapatkan pertolongan dalam hidup ini. Kita membutuhkan Tuhan karena dialah satu-satunya pengharapan yang dapat kita andalkan. Tuhan yang kekal, Tuhan yang telah memberikan kehidupan kekal kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Dia. Nah, berbicara mengenai singkatnya hidup ini, saudara, tentunya Bapak Ibu sepakat dengan saya ada dua hal yang membuat kita ini berpikir tentang singkatnya hidup. Yang pertama adalah sakit penyakit. Ya, kalau kita sudah sakit itu rasanya kita diingatkan, iya ya, kita ini lemah, kita ini manusia yang sesungguhnya tidak dapat berbuat apa-apa, tidak banyak bisa berbuat lebih banyak untuk mempertahankan hidup ini. Udah ngomong sakit, waduh sudah ingat. Saya beberapa hari ini kurang sehat. Ternyata juga ada banyak yang kurang sehat beberapa hari ini. Bahkan beberapa minggu mungkin ya. Sakit mengingatkan kita bahwa betapa lemahnya kita, betapa rentannya kita. Amin Bapak Ibu. Ya, hanya kalau pas sakit kita ini jadi ingat, oh ya hidup ini singkat ya. Tapi kalau sehat terus kita lupa. Kita lupa bahwa hidup ini singkat sehingga kita tidak bijaksana. Kita tidak menjalani hidup ini dalam pengharapan kepada Tuhan. Kemudian tahun baru, nah ini tahun baru. Sekarang tahun 2024 usia saya tahun ini tambah 1 tahun lagi. Nah ini banyak yang batuk ini saudara, hidup ini singkat saudara. Awas kalau batuk darah ya. Enggak, semuanya Tuhan tolong. Nah itu masih banyak, saya juga batuk nih. Saya tadi di jalan ke sini ngomong sama istri. Enggak terasa ya, aku ini di Jember sudah 32 tahun. Sepertinya baru kemarin. Saya studi di STA Jember tahun 92. Sekarang udah 2024. Kita menikah udah 27 tahun ya, lama saudara. Hidup ini singkat saudara. Bertambah tahun, bertambah usia, semakin kita dekat dengan yang namanya kekekalan. Jam kehidupan terus berjalan tanpa berhenti saudara. Terus berdetak sampai kita mencapai batas umur kita. Seperti yang Daud katakan, Tuhan beritahukanlah kepadaku berapa batas umurku, berapa waktu ajalku, supaya aku menyadari betapa fananya aku ini. Saudara, kita akan menuju ke saat akhir itu. Berulang kali saya katakan sebenarnya inti dari kekristenan adalah menantikan saat di mana kita berjumpa dengan Yesus Kristus. Apakah kita berjumpa saat Dia datang kembali untuk menjemput kita, atau saat kita menghadap Dia oleh karena waktunya kita telah berakhir, waktu kita hidup di atas muka bumi ini. Itu sebabnya karena hidup ini singkat dan berlalunya cepat, ya, tidak ada kepastian kapan kita harus kembali pulang, saudara. Maka hal terutama yang paling penting dalam hidup ini adalah kita membutuhkan hikmat untuk dapat memanfaatkan hidup ini sebaik mungkin supaya hidup kita bernilai kekekalan. Amin, saudara. Supaya kita bernilai kekekalan. Saya pikir tidak ada seorang pun di antara kita yang mau berkata, saya mau menyia-nyiakan hidup saya. Enggak ada yang berpikir seperti itu. Tentunya semua kita berpikir seberapa lama Tuhan memberikan waktu hidup bagi kita. Seberapa lama Tuhan memberikan kepada kita tahun-tahun hidup kita. Kita ingin supaya tahun-tahun itu berarti, tahun-tahun itu berdampak untuk kekekalan. Ingat, hanya ada 2 tujuan.
setelah kita meninggalkan dunia ini? Hidup kekal atau kematian kekal? Surga atau neraka? Kita mau memastikan bahwa saat waktu kita tiba, apa yang kita perbuat di dunia ini diteguhkan oleh Tuhan dan bernilai kekal. Amin Bapak Ibu. Apa gunanya kalau semuanya sia-sia? Mari kita mau belajar bersama-sama untuk memiliki hikmat, memiliki pengertian supaya kita tidak menyia-nyiakan hidup ini dan supaya kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, apapun yang kita kerjakan itu bernilai kekal. Sehingga seperti dalam Wahyu pasal 14, supaya perbuatan kita menyertai kita saat kita kembali menghadap Sang Pencipta itu. Nah, kembali ke Mazmur pasal 39 ini Bapak Ibu. Mazmur ini menceritakan tentang pergumulan Daud dengan sakitnya saudara. Saat dia sakit dan dia mengatakan tulang-tulangku hampir remuk, itu berbicara bahwa sakitnya itu sangat keras dan itu dipahaminya sebagai hajaran Tuhan, sebagai disiplin Tuhan. Dan kita melihat perasaannya yang bercampur baur, hatinya bergejolak ya. Dia gelisah, dia cemas ya menghadapi hajaran Allah yang luar biasa. Namun pada akhirnya Daud sadar bahwa ada pengharapan satu-satunya yang harus dia pegang, yaitu Allah saudara. Dan terhadap masalah singkatnya hidup ini, Daud menyatakan satu jawaban yang sangat sederhana tetapi mendalam. Dalam Mazmur ini dia mengatakan seperti ini, kalau disederhanakan, ya karena hidup ini singkat, karena hidup ini tidak pasti. Karena pengejaran akan hal-hal duniawi itu sia-sia, maka hal terbaik yang dapat kita lakukan di hidup yang singkat ini adalah kita harus hidup untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita harus hidup untuk Tuhan. Jangan berpikir, oh berarti tidak bekerja, berarti tidak lagi kuliah, tidak lagi melakukan ini. Tidak, hidup untuk Tuhan artinya segala yang kita lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Segala yang kita lakukan adalah untuk perkara-perkara yang sifatnya kekal. Supaya apa yang kita tanam, yang kita kerjakan di dunia ini memiliki dampak sampai pada kekekalan. Yakobus mengingatkan kita bahwa hidup manusia itu seperti hembusan nafas saja. Bahkan di bagian Alkitab banyak yang mengatakan hidup kita ini seperti rumput yang segar di pagi hari tetapi layu di sore hari saudara. Itu sebabnya mari kita mau fokus pada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan ini. Saya mau mengingatkan bahwa hanya ada satu kehidupan saudara yang akan segera berlalu. Hanya ada satu kehidupan. Ya hanya kucing saja yang punya 9 nyawa katanya. Kalau kucing itu katanya punya 9 nyawa. Tapi kita hanya punya satu kehidupan saja. Satu kehidupan saja. Satu kehidupan yang singkat. Satu kehidupan yang cepat. Satu kehidupan yang tidak pasti kapan berlalunya. Itu sebabnya hal yang paling utama. Mari kita persembahkan hidup ini kepada Kristus Yesus. Dan itulah yang Daud coba katakan di Mazmur ini. Mari saya ajak kita untuk melihat beberapa hal penting saudara ya. Yang pertama perhatikan, saya mau menjelaskan dengan rinci sesuai dengan teks ini. Yang pertama, hidup ini sementara. Ini yang harus perlu kita pahami setiap hari, setiap bangun pagi, terima kasih Tuhan kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tapi kami sadar hidup ini sementara. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Saya tidak tahu apakah saya akan hidup sampai besok hari, terima kasih Tuhan. Ini perlu saudara, hidup ini sementara. Kembali ayat 4 dan 6 saudara ya. Ayat yang kelima. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku.
Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Daud dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia minta supaya Tuhan mengingatkan kepadanya terus betapa fananya hidupnya. Ya, perhatikan dia berkata, beritahukanlah kepadaku ajalku, kapan saat kematianku tiba. Ini orang kalau sakit seperti itu, Tuhan aku masih panjang umur gak ya? Tapi rupanya ini penting untuk Daud, sebab tanpa kejadian ini Daud tidak akan memikirkan dan memiliki kesadaran betapa singkatnya hidupnya. Tuhan beritahu kepadaku Tuhan. Kapan ajalku? Sampai berapa lama aku hidup supaya aku sadar betapa singkatnya hidup ini. Saudara, beberapa telempap itu adalah hitungan dengan jari. Satu telempap itu hitungan satu jari luas begini ya. Jadi 1 telempap, 2 telempap, 3 telempap. Ini telempap. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa itu diterjemahkan dengan bagimu hidupku hanya seperti hembusan nafas saja. Bahasa Ibraninya itu hebel, breath, ya, nafas. Itu beberapa kali ditulis dalam kitab Perjanjian Lama, saudara. Hebel itu memiliki arti kesia-siaan ya. Jadi sesuatu yang hampa, sesuatu yang tidak ada artinya. Jadi hidup ini sementara, dan Daud berdoa supaya dia menyadari betapa fananya hidup ini, dan dia mau supaya Tuhan terus mengingatkan dirinya bahwa hidupnya itu hanya sementara. Saudara, ada banyak pelajaran penting, ada banyak hal yang akan merubah hidup kita kalau kita sadar bahwa hidup ini sementara. Kalau orang lupa kesementaraan hidupnya, dia akan biasanya hidupnya sembrono. Mari seperti Daud kita mau berdoa, Tuhan ingatkan aku. Tolonglah aku supaya aku jangan lupa bahwa sebenarnya aku ini fana. Amin Bapak Ibu. Ini perlu setiap hari dalam hidup kita. Bahkan mungkin dalam doa pagi, kita juga perlu mengingat Tuhan, ingatkan aku bahwa hidup ini fana supaya aku dapat menggunakan hidup ini untuk hal-hal yang sifatnya kekal. 2 kali bahkan dia mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu sia-sia saja. Hanya seperti hembusan nafas saja. Ya, sesuatu yang hampa, sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, hidup ini sia-sia karena beberapa hal. Di antaranya adalah saudara, hidup ini singkat, hidup ini sia-sia ketika dibandingkan dengan kekekalan. Maka akan sangat singkat lagi. Jadi Daud mengatakan dia membandingkan hidupnya yang singkat itu dengan Allah yang kekal, saudara. Sesungguhnya hanya beberapa telempap saja, ya, kau tentukan umurku. Dibandingkan dengan kekekalan, maka hidup ini hanya beberapa jengkal tangan saja. Ketika kita membandingkan usia kita dengan kekekalan, waduh itu hanya sebentar saja ya, beberapa telempap saja. Hampa hidup ini, seperti hembusan nafas saja. Bahkan dikatakan manusia adalah kesia-siaan. Ya saat kita masih muda, ya orang-orang muda mungkin berpikir, Isa ya enggak ya aku usia 70 tahun, Isa enggak ya aku usia 80 tahun. Kayaknya lama sekali ke 70 tahun, kayaknya lama sekali ke 90 tahun, ke 100 tahun. Tetapi ketika kita membandingkan atau menjejerkan yang namanya umur manusia dengan kekekalan, waduh maka itu adalah beberapa telempap saja, saudara. Ketika kita memandang ke dalam diri kita sendiri, sepertinya kita ini besar ya. Tapi coba kalau kita memandang kepada Allah yang maha besar, maka kita hanya kecil saja, saudara. Amin Bapak Ibu. Kalau kita menatap ke langit ya, saya sudah lama tidak melihat ke langit. Dulu kalau masih tinggal di kampung itu kalau sama teman-teman bangun pagi jalan-jalan ke ke lapangan gitu, berbaring ke depan, lihat langit itu, lihat bintang-bintang.
Dibandingkan dengan luasnya alam semesta ini, kita ini seperti titik kecil aja. Dulu waktu belajar di SD, SMP ada buku tentang yang menggambarkan tentang galaksi Bima Sakti ini, maka bumi itu hanya setitik kecil saja di antara luasnya alam semesta ini. Makanya Daud berkata di dalam Mazmur 8 ayat 4 sampai 5, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, ya melihat bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia itu? Sehingga engkau mengingatnya. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kalau dibandingkan dengan luasnya alam semesta ini, betapa kecilnya kita ini. Kalau dibandingkan dengan Allah, kekekalannya, betapa singkatnya hidup kita ini, saudara. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama-sama dengan Daud. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Hal-hal ini penting supaya kita dapat bijak dalam menjalani hidup ini. Hal-hal ini penting supaya bersama dengan Daud kita mau belajar hidup untuk Tuhan. Amin. Kita mau supaya hidup yang kita jalani betapapun singkatnya itu memiliki nilai kekal. Saudara, supaya apa yang kita kerjakan diteguhkan oleh Tuhan. Seperti doa Musa di Mazmur 90. Ya Tuhan, teguhkanlah pekerjaan tanganku, teguhkanlah pekerjaan tanganku, supaya nilainya kekal. Bapak Ibu pernah mengalami seperti yang dialami oleh banyak orang itu ya, di berita-berita tentang invest bodong itu ya. Ya dia invest, dia invest, tahu-tahu nol besar. Udah invest 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tiba-tiba invest bodong. Kita sibuk dengan dunia ini, kita sibuk dengan hal-hal yang sementara ini, tapi pada waktu kita meninggalkan dunia ini, kita tidak punya apa-apa di kekekalan. Nggak ada artinya semua. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan menerima upah yang besar dari Tuhan. Amin. Kalau invest bodong aja membuat kita stres, saudara ya. Seperti kami di majelis daerah, ada yang menggunakan uang organisasi diinvestkan. Invest, pertama-tama dikasih pancingan. Bulan pertama terima sekian juta, bulan kedua terima, akhirnya nambah lagi, sampai ratusan juta masuk, bulan berikutnya 0. Jangan sampai saudara kita invest bodong ya, kita sibuk dengan dunia ini, ketika kita mati nggak ada apa-apa, kita nggak punya apa-apa, kita telanjang, kita tidak memiliki sesuatu. Makanya kata Tuhan Yesus apa? Kumpulkanlah harta di surga. Jangan kumpulkan harta di bumi, sebab ngengat dan karat merusakannya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Ingat, hidup ini sangat singkat kalau dibandingkan dengan kekekalan Allah. Maka saudara, milikilah komitmen untuk fokus kepada Tuhan yang akan memberikan kekekalan kepada kita seperti yang ada padanya. Yang kemudian saudara, hidup ini singkat kalau apa? Kalau dipandang dalam terang kematian. Ya apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang kita miliki di dunia ini, semuanya tidak ada artinya saat kita mati, saudara. Ya kita bekerja begitu kerasnya, kita membuat rencana-rencana yang indah, kita mempersiapkan, ada begitu banyak hal, kita berjuang untuk mengumpulkan ini, mengumpulkan itu. Tetapi saat kematian, maka semua itu tidak ada artinya. Ingat, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang orang kaya yang bodoh itu, dia adalah seorang pekerja yang sangat keras, dia seorang yang berhasil, dia seorang yang kaya. Dan ketika dia melihat keberhasilannya, dia berkata, hai jiwaku tenanglah, ada padamu banyak harta, ada banyak benda yang dapat engkau pakai seumur hidupmu, kan mungkin begitu. Tapi dia lupa berapa lama umurnya.
Kemudian dia berkata, aku akan membangun lumbung-lumbungku, memperbesarnya, menambahnya. Tetapi Tuhan berkata apa? Hei bodoh, malam ini juga aku akan ambil nyawamu, dan untuk siapakah itu nanti? Saudara, kata Daud, apa artinya semua kesibukan itu, saudara, kalau pada akhirnya kita mati, saudara. Lihat ayat 7. Ia hanyalah bayangan yang berlalu, itu manusia. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Karena ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, kita tidak tahu lagi dengan hal semuanya itu. Makanya jangan puas dengan apa yang kita kumpulkan di dunia ini, tapi puaslah kalau kita tahu bahwa kita telah mengumpulkan harta di surga. Ya, saudara, kecewa tidak pernah di depan, kecewa itu di belakang. Hah? 0. Kalau udah kecewa tidak bisa kita mendapatkan lagi kesempatan kedua setelah kematian. Ingat seperti Esau. Esau dia menangis sejadi-jadinya, tetapi hak kesulungannya pun tidak dia dapat lagi. Banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mengenal mereka. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada kesempatan. Makanya mari saudara kita menyadari itu. Ya. Dan jangan berpikir bahwa kita akan lolos dari yang namanya kematian. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang akan lolos dari namanya kematian. Mau apapun juga upaya kita, apapun usaha kita, maka fokuslah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya berharap memikirkan usia kita singkat itu tidak membuat kita kecewa. Amin. Tetapi membuat kita lebih percaya, bersyukur, dan berharap kepada Tuhan. Jangan kecewa dengan kita memikirkan, tapi mari kita lebih bersyukur. Terima kasih Tuhan. Makanya kata Alkitab, lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kalau ke rumah pesta, orang lupa bahwa dia hidupnya sementara. Dia berfoya-foya, dia bersenang-senang, dan dia ingin menikmati seluruh dunia. Tetapi orang yang ke rumah duka, dia diingatkan bahwa hidupnya sementara. Mungkin ada yang berkata, aku kan masih pemuda, masih lama hidupku. Hati-hati saudara. Kita tidak tahu apakah besok saya masih hidup seperti ini pada jam ini juga, saya tidak tahu. Saya sudah beli beberapa tiket saudara. Saya Selasa sudah beli tiket kereta ke Surabaya, pesawat ke Jakarta karena ada rapat. Saya Rabu sudah beli tiket untuk saya pulang ke Surabaya. Kemudian saya masih akan ke Tuban, istri saya jemput saya di Surabaya, langsung ke Tuban, kami beli tiket lagi pulang ke Jember, kemudian tanggal 6 saya beli tiket lagi ke Jakarta, beli tiket baliknya. Nah kalau saya mati sekarang buat apa tiket-tiket itu ya? Buat apa tiket-tiket itu? Mari, karena hidup ini singkat, kita berharap kepada Tuhan. Amin. Nah, ini membawa kita ke hal yang kedua. Karena hidup ini singkat, maka hidup ini harus dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, saya membaca lagi ayat yang ke-8. Dan sekarang apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan bagi orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka.
Daud dalam kesadarannya akan fananya hidup ini, dia berkata, aku akan berharap kepadamu, Tuhan ampunilah dosaku, Tuhan aku akan hidup di dalam kekudusan, Tuhan mampukanlah aku, sanggupkanlah aku, supaya pada akhirnya aku akan mengalami kekekalan itu. Aku mengalami hidup yang kekal itu. Nah, bagaimana kita menjalani hidup ini untuk Tuhan, saudara, supaya hidup kita yang fana ini bernilai kekal. Di antaranya kita membaca dari Mazmur ini, kalau kita mau hidup untuk Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Daud mengatakan, apa yang ku nanti-nantikan sekarang? Tuhan, aku sakit. Engkau memukul aku dengan keras. Remuk tulangku. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, hampir mati aku Tuhan. Apa yang ku nantikan lagi? Apa yang aku tunggu lagi dari hidup ini? Selain aku berharap kepadamu ya Tuhan. Bapak Ibu, orang yang menyadari kefanaan hidupnya, dia akan mengatakan, apa yang perlu kita tunggu-tunggu lagi? Mulai sekarang, mulai saat ini, selagi aku hidup, aku akan berharap kepada Tuhan. Selagi aku masih bernafas, aku akan berharap kepada Tuhan. Apapun keadaanku sekarang, aku berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, semakin lama kita hidup, semakin kita sadar, hanya Tuhan yang bisa kita harapkan. Saya sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kami 6 bersaudara, 2 kakak saya sudah enggak ada. Ya mungkin kami ini generasi sandwich, mungkin kakak saya berpikir seperti itu ya. Harus memikul tanggung jawab untuk ke atas dan ke bawah, generasi sebelumnya dan sesudahnya. Kakak saya kemarin ngobrol sama saya karena ada keluarga yang memang perlu kami bantu. Ya apa ya Don? Ya apa? Sing loro iku kok wis lunga saenake dhewe ae. Awake dhewe sing kesal gitu. Soro, coba yang mereka 2 itu masih hidup, kan enteng dipikul berempat. Ya itulah hidup saudara. Semakin lama semakin kita hidup, semakin kita tahu bahwa harapan itu hanya Yesus. Dulu saya merasa aman, ada mas ini, aman, hidupnya sejahtera. Kalau ada apa-apa, urunan enteng wis. Sekarang enggak, sudah tinggal 2 orang. Kadang-kadang saya belum punya uang, waktunya transfer saya tunda. Saya diam aja. Tumben kakakku tidak nanya ini. Lama-lama saya WA, sorry ya baru iso saiki, ora apa-apa, pokoknya kowe sehat, dia bilang gitu. Saya tahu maksudnya. Kalau saya tidak sehat, kemudian saya enggak ada, dia yang mikul sendiri, saudara. Ora apa-apa Don, pokoknya kowe sehat ae. Sehat toh? Iya sehat. Dia kalau kadang dia nangis, ya apa sih? Saya sebut nama yang mungkin si A ini si B, kenapa cepat sekali dia pergi? Enak aja dia itu. Dia kalau ngomel begitu. Mudah-mudahan dia tidak lihat live streaming ini. Langsung pesan tiket dia untuk jewer saya. Apa kita mau berharap sama manusia? Semua satu-satu akan meninggalkan kita, saudara. Satu-satu akan pergi. Maka hanya Tuhan satu-satunya pengharapan bagi kita. Tuhan yang hidup. Makanya kata Ayub, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang kekal, yang sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bapak Ibu, sepertinya ini memang indah, tetapi memang indah. Cuman mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk kita benar-benar melakukan dalam hidup ini. Berharap kepada Tuhan itu benar-benar, sulit ya. Banyak orang Kristen yang mengatakan, ya hanya Yesus harapanku, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus harapanku. Kan begitu. Ku perlu kau Tuhan, seumur hidupku. Saya nyanyi sambil nangis sedikit tadi, Tuhan, ya aku perlu engkau ya. Tapi coba perhatikan saudara, banyak orang Kristen lebih mementingkan perkara-perkara duniawi. Jam-jam ibadah enggak datang karena apa?
saya repot, saya harus kerjakan ini, kerjakan itu untuk masa depan saya. Bapak Ibu, mempercayakan masa depan dengan kekuatan kita sendiri atau berharap kepada Tuhan? Ya, kadang-kadang, aduh saya nggak bisa pulang, saya nggak bisa ini. Karena itu realita, saudara. Kalau untuk beribadah kita maunya yang singkat, padat, dan bermakna. Tapi mana ada singkat, padat, dan bermakna, itu sulit, saudara. SD aja butuh 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Kalau mau S1 6 bulan, enggak akan hebat itu. Ya, tetapi ya seperti itulah. Tapi kalau bekerja, kita bisa berjam-jam, kita bisa ngelembur, kita bisa enggak tidur. Tapi kalau untuk Tuhan, untuk perkara-perkara yang sifatnya kekal, kadang kita tidak terlalu serius. Ya kadang sekarang ini kita ini di apa namanya ya, sudah sangat dibanjiri dengan informasi pentingnya mencari kesenangan media sosial, saudara ya. Sudah kalau mau, yuk kita ke sini, ini enak, ini indah, ini baru di Malang, baru di Surabaya, kita segera terdorong untuk ke sana. Ini kuliner baru di sini, kita langsung pergi ke sana. Tetapi kadang-kadang untuk hal-hal rohani kita sudah tidak mempunyai semangat yang seperti itu. Bahkan kita tidak mempromosikan. Ayo kita beribadah, kita mau belajar tentang ini. Ayo kita bergumul tentang, ayo kita melayani. Enggak. Bahkan keluarga pun seringkali juga tergoda. Wes gak usah nang gereja, kumpul-kumpul keluarga lebih penting. Keluarga itu yang terutama. Lebih daripada Tuhan. Waduh, ngeri saudara. Dan saya memperhatikan bahwa masalah ketertarikan hati kita kepada Tuhan, ketertarikan kita kepada dunia ini, itu tidak dapat diselesaikan dengan berusaha untuk tidak tertarik pada dunia. Susah saudara ya kalau tidak tertarik pada dunia, karena memang dunia ini memberikan hal-hal yang sangat menyenangkan daging ini. Menurut saya, yang saya pelajari dari Alkitab, untuk kita tidak tertarik pada dunia, bukan tidak tertarik pada dunia, tetapi lebihlah kita tertarik kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Saudara, kalau saudara misalkan, wah hari Minggu ini, wah di sana ada bazar murah. Wah saya tertarik dong, bazar murah, apalagi pas tidak punya uang gitu. Waduh ini cocok ini. Bayangkan minyak 1 kilo cuma 2.000. Siapa yang tidak mau? Tapi kalau engkau lebih tertarik pada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih mau Tuhan, saudara akan melupakan bazar murah itu. Amin Bapak Ibu. Kalau pria-pria tidak mau mencintai wanita lain, ya cintai istrimu lebih dari segala-galanya begitu. Ya berusaha untuk tidak mengakui bahwa orang itu cantik kan susah saudara. Cantik ya memang cantik, tapi aku mengasihi istriku. Aku mencintai istriku. Orang cantik lewat seperti apapun, enggak ada pengaruhnya. Juga termasuk yang cewek-cewek, kalau enggak mau tertarik sama pria lain yang ganteng, ya pandanglah suamimu dengan sungguh-sungguh. Kasihilah suamimu. Kalau engkau lebih mengasihi Tuhan dari segala-galanya, maka dunia dengan segala daya tariknya tidak akan membuat saudara terpikat. Amin. Amin. Ingat, Yusuf saudara, istri Potifar itu saya sekalipun tidak pernah ketemu sama istri Potifar, bahkan di kekekalan nanti juga tidak ketemu saudara, karena dia tidak di surga. Saya yakin dia pasti cantik gitu, istri Potifar itu pasti cantik. Orang kaya saudara, pejabat pemerintah, istri Potifar pasti cantik. Dan pasti style saudara, pasti pakaiannya bagus. Pasti wangi saudara. Pasti wangi. Ini Yusuf seorang hamba pelayan saudara. Dia digoda tapi bukan Yusuf Deswanto ya. Waduh, digoda setiap hari saudara. Lirikan matamu menggoda hati. Tapi kenapa Yusuf tidak tertarik sama sekali? Karena Yusuf mengasihi Tuhan. Amin. Matanya
tertuju kepada Tuhan. Jadi mari saudara, ketika Yesus menjadi yang terutama dalam hidup kita, setelah Yesus menjadi kesenangan kita, Yesus menjadi pribadi yang paling kita cintai, maka hal-hal duniawi akan memudar ketika dibandingkan dengan Yesus. Ketika Yesus menjadi segala-galanya bagi kita, maka semua yang ada di dunia ini menjadi tidak ada artinya ketika dibandingkan dengan Yesus. Saudara, kecantikan istri Potifar tidak menjadi sesuatu yang penting bagi Yusuf karena dia melihat kemuliaan Allah yang dia sembah. Kemana hati kita arahkan itu menjadi penting. Jadi yang menjadi masalah adalah bukan tidak boleh kita mengejar kesenangan kita, tetapi kesenangan apa yang kita kejar, itu yang menjadi penting. Saya mau senang, saudara. Saya mau gembira, tapi kesenangan apa yang saya kejar, kegembiraan apa yang saya cari, itu yang penting. Kalau kita mengejar kesenangan di dunia ini, semuanya akan sia-sia. Tetapi kalau kita mengejar kesenangan di dalam Tuhan, maka itu akan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Nah kemudian hidup untuk Tuhan artinya apa? Kita mau hidup di dalam kekudusan. Daud berdoa dalam ayat yang ke-9, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan untuk orang bebal. Saudara, kalau kita mau benar-benar berharap kepada Tuhan, hidup untuk Tuhan, kita harus benar-benar menginginkan kekudusan dalam diri kita. Karena tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Amin. Tanpa kekudusan. Makanya Daud berdoa, Tuhan lepaskanlah aku dari pelanggaranku, ampuni dosaku, jangan aku menjadi celaan bagi banyak orang. Kudus dalam hal apa? Kudus dalam hal perkataan, saudara ya. Daud itu waktu sakit itu sebenarnya dia tuh ingin mengeluh. Namanya raja itu kalau sakit udah pasti pembantu-pembantunya itu dia kan udah sakit, taut mati, dia bingung Tuhan kenapa begini, dia maunya mengeluh. Sebenarnya mengeluh itu juga tidak, aduh gimana ya kalau ngomong, aduh maunya kok susahnya ya, aduh boyokku loro kabeh, aduh Tuhan kok gini. Tapi dia nggak mau berdosa dengan perkataannya. Dia tidak mau orang-orang fasik itu akan mencemooh dia dan mencemooh Tuhannya. Kita harus dapat menahan lidah kita. Kata Yakobus seperti ini, semua orang itu bersalah, terutama bersalah dalam hal lidah. Orang yang tidak bersalah dalam hal lidah, dia sempurna. Makanya Tuhan, aku menjaga mulutku, tetapi pada akhirnya dia mengatakan sesuatu yang baik. Tuhan, beritahukanlah berapa batas umurku, kapan ajalku supaya aku memiliki pemahaman yang benar bahwa hidupku ini fana. Kemudian kita perlu mengejar kekudusan dalam hal perilaku, saudara. Daud ingin dibebaskan dari segala dosa-dosanya, karena kalau dosanya belum diampuni, dia tidak mengalami benar-benar pengudusan dari Allah, dia tidak akan memiliki perilaku seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya kata Tuhan Yesus, kejarlah kekudusan. Berbagailah orang yang haus akan kebenaran. Ini orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, yang hidup untuk Tuhan, saudara. Dia rela didisiplin oleh Tuhan. Amin. Dia rela dihajar oleh Tuhan, saudara, karena kasih Tuhan. Coba kita baca sedikit ayat yang ke-11 dan 12. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokan sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Saudara, Tuhan itu mengasihi dan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Ibrani pasal 12 ayat 12. Tuhan itu mendatangkan penderitaan semuanya untuk kebaikan kita. Menarik sekali, kenapa Tuhan ini menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Kenapa Tuhan itu menghancurkan hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang kita cintai di dunia ini? Karena apa? Karena kita telah menganggap hal-hal duniawi itu penting, dan untuk mengingatkan kita supaya kita ingat kepada Tuhan, maka Tuhan menghancurkan itu, mengambilnya daripada kita, supaya pada akhirnya kita hanya datang kepada Tuhan saja.
Saudara, bahaya kalau kita sudah menganggap bahwa dunia itu yang terpenting bagi kita, dunia itu yang kita butuhkan, dan kita melupakan Tuhan. Gak apa-apa, wis pokok aku duwe tabungan, aku bisa hidup lama, aku bisa sembuh, aku bisa kuat, aku bisa sehat. Ketika itu diambil dari hidup seseorang, pada akhirnya, ku perlu Kau Tuhan di sepanjang hidupku. Amin, saudara. Orang kalau masih punya itu lupa, seperti anak-anak. Kalau bulan baru, uang makannya masih ada, enggak pernah telepon papanya. Lali ya, ditelepon ditolak, saudara. Boh, anakku sih ini ya. Jarno wis tak jarno. Tanggal 25, pah, enggak tak balesi. Saudara. Lagi telepon lagi, nggak tak angkat. Biar tahu, kau perlu bapakmu. Tapi yang namanya bapak ya nggak bisa. Akhirnya, ada apa nak? Saya tidak sebut nama supaya nggak marah. Ada apa nak? Pak, ada ini pak. Nah ya, pak. Kalau kita masih punya semuanya, tidak pernah Bapak, tapi coba kita punya keperluan, Bapak. Amin Bapak Ibu. Mari saudara, kita mau didisiplin oleh Tuhan, sebab disiplin itu adalah bentuk kasih-Nya. Ketika Daud didisiplin oleh Tuhan, diberi sakit penyakit yang akan mendatangkan maut bagi dirinya, dia mengatakan, Tuhan, beritahukanlah ajalku, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, aku berharap kepadamu. Tuhan, ampuni dosaku. Tuhan, aku mau hidup untuk Engkau. Mari biarlah dalam tahun yang baru ini, ya, yang namanya kami mendoakan jemaat terus diberkati oleh Tuhan, usaha berhasil, tetapi jangan pernah melupakan bahwa hidup ini singkat. Karena hidup ini singkat, saudara, jangan berharap kepada perkara-perkara duniawi. Hanya Allah saja yang sanggup menolong kita dan memberikan hidup kita arti dalam kekekalan. Amin. Sama-sama kita berdiri.